Sentuhan tangan Pak Dokter bikin aku tak berdaya. Raina, seorang wanita berusia 28 tahun, memasuki ruangan klinik bersalin dengan perasaan campur aduk. Dia memutuskan memeriksakan kandungannya seorang diri hari itu. Suaminya, Andra, seorang eksekutif muda yang sibuk, sedang berada di luar kota untuk pekerjaan yang tampaknya lebih penting daripada bayi yang mereka nantikan selama 3 tahun terakhir. Ketika namanya dipanggil, Raina berjalan perlahan ke ruang pemeriksaan. Di sana, seorang dokter muda dengan senyuman menenangkan menyambutnya. Dokter itu bernama Dr. Adrian, seorang spesialis kandungan yang baru saja pindah ke kota mereka. Tinggi, tampan, dengan tatapan mata yang penuh perhatian, ia langsung membuat Raina merasa nyaman, meskipun suasana hatinya sedang tidak baik. "Selamat siang, Ibu Raina. Mari kita lihat kondisi si kecil hari ini," ucap Dr. Adrian dengan suara lembut namun penuh wibawa. Raina berbaring di ranjang pemeriksaan, dan Dr. Adrian memulai dengan menanyakan beberapa pertanyaan tentang kehamilannya. Tangannya, yang kokoh namun lembut, menyentuh perut Raina saat dia mulai memeriksa menggunakan alat ultrasonografi. Sentuhan tangannya terasa berbeda. Bukan hanya profesional, tapi ada sesuatu yang menenangkan, seolah memberikan rasa aman yang sudah lama hilang dari hidup Raina. Saat layar menunjukkan gambaran bayi dalam kandungan, Dr. Adrian menjelaskan dengan rinci perkembangan janin. Suaranya begitu menenangkan, sehingga Raina hampir lupa bahwa dia sedang sendirian dalam perjalanan ini. Namun, ada momen ketika Dr. Adrian berhenti sejenak, menatap layar dengan alis sedikit berkerut. "Ada apa, Dok?" tanya Raina dengan nada cemas. "Oh, tidak perlu khawatir, Bu. Saya hanya ingin memastikan sesuatu. Bayi Anda sehat, tapi saya perlu melakukan beberapa pemeriksaan tambahan," jawabnya dengan tenang. Ketika Dr. Adrian kembali menyentuh perut Raina untuk memeriksa posisi bayi, sentuhannya kali ini terasa lebih intens. Ada kehangatan yang tidak bisa dijelaskan, seolah-olah dia bukan hanya seorang dokter, tetapi seseorang yang benar-benar peduli. Jantung Raina berdebar lebih kencang, bukan karena cemas, tetapi karena ada sesuatu yang aneh mengalir di antara mereka. Setelah pemeriksaan selesai, Dr. Adrian tersenyum lagi. "Tidak ada yang perlu dikhawatirkan, Bu Raina. Semuanya baik-baik saja. Saya akan menulis vitamin tambahan untuk Anda." Namun, saat Raina bersiap-siap untuk pergi, Dr. Adrian memanggilnya kembali. "Bu Raina, saya hanya ingin mengatakan, Anda adalah wanita yang luar biasa. Saya melihat banyak ibu yang datang sendiri ke sini, tapi semangat Anda berbeda. Jangan pernah ragu untuk meminta bantuan, baik dari saya maupun orang lain." Kata-katanya menghentikan langkah Raina. Air mata yang selama ini ia tahan akhirnya mengalir. Dia merasa dilihat, dipahami, lebih dari sekadar pasien. Sejak hari itu, kunjungan rutin Raina ke klinik selalu membawa rasa yang berbeda. Dr. Adrian selalu ada, dengan sentuhan tangannya yang menenangkan dan kata-kata yang membangun. Tanpa ia sadari, kehadiran dokter itu mulai memenuhi kekosongan yang ditinggalkan oleh suaminya. Namun, hubungan mereka tetap profesional. Hingga suatu hari Andra kembali dan memutuskan ikut menemani Raina ke klinik. Apa yang terjadi saat itu menjadi awal dari sebuah konflik besar yang mengubah hidup mereka selamanya. Hari itu, Raina merasa berbeda. Untuk pertama kalinya, Andra memutuskan menemaninya ke klinik. Bukan karena dia benar-benar peduli, tetapi karena desakan Raina yang sudah mulai lelah dengan sikap dinginnya. Namun kehadiran Andra justru membuat Raina gugup, terutama karena dia tahu bahwa di sana, Dr. Adrian akan menanti dengan senyuman hangatnya yang selama ini menjadi sumber kekuatannya. Mereka tiba di klinik dan Dr. Adrian seperti biasa menyambut mereka dengan sopan. Tatapannya yang biasa penuh perhatian, kini sedikit lebih tertahan. Mungkin karena kehadiran Andra. Saat pemeriksaan dimulai, Andra hanya duduk di kursi, sibuk dengan ponselnya, bahkan tidak sekalipun mengangkat pandangan ke layar ultrasonografi. "Kondisi bayi Anda sangat baik, Bu Raina," kata Dr. Adrian sambil menunjukkan posisi bayi di layar. Tangannya kembali menyentuh perut Raina. Kali ini terasa lebih hangat daripada sebelumnya. Raina tak bisa menahan getaran dalam hatinya. Ada sesuatu dalam sentuhan itu yang selalu berhasil membuatnya merasa utuh. Namun sesuatu yang tak terduga terjadi. Ketika Dr. Adrian selesai menjelaskan, Andra akhirnya berbicara dengan nada dingin. "Kita sudah selesai kan? Saya ada rapat penting setelah ini." Raina menahan napas. Air mata hampir tumpah, tetapi Dr. Adrian dengan tatapan lembutnya menyelamatkan suasana. "Pak Andra, saya tahu Anda sibuk, tapi kehadiran Anda di sini sangat berarti bagi Bu Raina. Dukungan emosional seorang suami memiliki dampak besar pada kesehatan ibu dan bayi."
Andra hanya mengangguk seadanya, lalu keluar lebih dulu, meninggalkan Raina yang masih duduk di ruangan itu. Ketika pintu tertutup, Raina tak mampu lagi menahan tangisnya. Dr. Adrian mendekat, berlutut di hadapan Raina, dan menggenggam tangannya dengan lembut. Raina, Anda tidak sendirian. Saya tahu ini sulit, tapi Anda wanita yang kuat. Jika Anda butuh tempat untuk bersandar, saya ada di sini selalu. Kata-kata itu, disertai genggaman tangan yang kokoh namun penuh kasih, membuat Raina merasa dihargai seperti yang sudah lama tidak ia rasakan. Waktu seolah berhenti. Mereka saling menatap, dan di sana, dalam keheningan yang intens, ada perasaan yang lebih dari sekadar hubungan dokter dan pasien. Seminggu kemudian, Raina kembali ke klinik, kali ini tanpa Andra. Setelah pemeriksaan selesai, Dr. Adrian menawarkannya untuk berbicara sejenak di ruangannya. Saya sudah melihat banyak pasangan dalam profesi saya, tapi ada sesuatu tentang Anda, Raina. Ucapnya sambil menatap mata Raina dalam-dalam. Anda layak mendapatkan cinta, perhatian, dan kebahagiaan. Hal yang saya takutkan, Anda tidak mendapatkannya di rumah. Raina terdiam, kata-kata itu menembus hatinya seperti panah yang dilepaskan dengan tepat. Terkadang, saya berharap saya bisa melakukan lebih untuk Anda. Lanjut Dr. Adrian, suaranya bergetar pelan, menunjukkan emosi yang selama ini ia sembunyikan. Karena setiap kali Anda masuk ke ruangan ini, saya merasa ada sesuatu yang lebih dari sekadar pasien yang membutuhkan bantuan saya. Raina merasakan dadanya berdebar kencang. Dia tahu dia harus menghentikan ini, tetapi seolah gravitasi menariknya lebih dekat ke pria di hadapannya. Apa yang harus saya lakukan, Adrian? Saya tidak tahu apa yang benar atau salah lagi. Raina hampir berbisik. Dr. Adrian mendekat. Tangannya menyentuh lembut pipi Raina. Kadang cinta datang di waktu yang salah, tapi hati tidak pernah bisa dibohongi. Saya tidak ingin membuat Anda bingung, Raina. Tapi ketahuilah, saya di sini jika Anda butuh seseorang yang benar-benar peduli. Air mata mengalir di pipi Raina saat sentuhan tangan Dr. Adrian membuatnya tak berdaya. Dan untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia merasa dilihat sebagai seorang wanita yang layak dicintai. Hubungan mereka terus berkembang dengan intensitas yang tidak bisa lagi mereka abaikan. Pertemuan di klinik menjadi momen-momen yang penuh dengan percikan emosi, senyuman yang mencuri-curi, dan kehangatan yang tak terlukiskan. Namun, mereka tahu bahwa kenyataan tidak akan semudah itu menerima apa yang mereka rasakan. Cinta mereka diuji oleh batasan moral dan tanggung jawab. Akankah mereka memilih cinta yang mereka temukan, atau bertahan pada kehidupan yang penuh luka? Jawab. Malam itu, Raina duduk sendirian di teras rumahnya. Hatinya penuh gejolak, pikirannya kacau. Ia memandangi bulan yang bersinar redup di langit, seolah bertanya pada alam semesta tentang perasaan yang kini melingkupinya. Suaminya, Andra, belum pulang. Sudah menjadi kebiasaan baginya untuk pulang larut atau bahkan menginap di luar dengan alasan pekerjaan. Tanpa sadar, Raina meraih ponselnya. Ia membuka pesan dari Dr. Adrian yang dikirim beberapa hari lalu, pesan sederhana yang berbunyi, "Jangan ragu untuk berbicara jika Anda butuh teman. Saya ada di sini." Pikirannya berkelana, membayangkan senyuman lembut Adrian, sentuhan hangatnya saat memeriksa kandungannya, dan tatapan penuh perhatian yang membuatnya merasa dihargai. Tanpa ia sadari, jari-jarinya bergerak mengetik pesan. "Adrian, bolehkah saya bicara dengan Anda?" Pesan itu terkirim, dan tak butuh waktu lama sebelum balasan datang. "Tentu, Raina. Apakah Anda baik saja? Jika Anda membutuhkan saya bisa datang." Hati Raina berdegup kencang. Ia ingin menolak, tapi ada dorongan kuat dalam dirinya untuk mengatakan ya. Hanya 30 menit kemudian, Adrian tiba. Ia mengenakan kemeja putih sederhana, terlihat lebih santai dibandingkan di klinik. Senyumnya tetap sama, hangat dan menenangkan. "Malam yang indah," ucap Adrian sambil melangkah ke teras, berdiri di hadapan Raina. "Mungkin indah bagi yang bahagia," balas Raina dengan nada pelan, hampir berbisik. Adrian duduk di sampingnya. Jarak mereka begitu dekat sehingga Raina bisa merasakan aroma segar parfumnya yang membuat suasana semakin memabukkan. "Raina," Adrian mulai berbicara. Suaranya rendah dan penuh perhatian. "Saya tahu ada hal-hal yang tidak bisa Anda katakan pada orang lain. Saya di sini untuk mendengar, tanpa menghakimi." Mata Raina mulai berkaca-kaca. Tanpa pikir panjang, ia menceritakan segala hal yang ia rasakan. Tentang kesepian, tentang perasaan tidak dihargai oleh suaminya, dan tentang bagaimana setiap kunjungannya ke klinik menjadi satu-satunya momen yang membuatnya merasa hidup. Adrian mendengarkan dengan seksama. Setelah Raina selesai,
Ia meraih tangan wanita itu dengan lembut, menggenggamnya erat. Raina, Anda adalah wanita yang luar biasa. Anda kuat, dan Anda pantas mendapatkan cinta yang sepenuh hati. Jika saya boleh jujur, setiap kali saya melihat Anda, saya merasakan sesuatu yang sulit saya jelaskan. Saya ingin Anda bahagia, bahkan jika itu berarti saya harus menahan perasaan ini. Raina terkejut mendengar kata-kata itu. Ia menatap Adrian, dan dalam sekejap, semua emosi yang selama ini ia pendam meledak. Adrian, saya juga merasa hal yang sama. Tapi ini salah. Saya tidak tahu bagaimana menghadapi ini, ucapnya sambil terisak. Adrian mendekap Raina dengan lembut. Kadang cinta datang di saat yang tidak kita rencanakan. Tapi cinta tidak pernah salah, Raina. Apa yang salah adalah ketika kita mengabaikan perasaan kita sendiri dan terus hidup dalam kebohongan. Malam itu, dalam kehangatan pelukan Adrian, Raina merasa untuk pertama kalinya dalam hidupnya ia tidak sendirian. Cinta mereka perlahan tumbuh, seperti api kecil yang mulai menyala di tengah kegelapan. Mereka tahu hubungan ini penuh tantangan, tapi mereka juga tahu bahwa cinta sejati tidak bisa dilawan. Setiap pertemuan mereka menjadi momen penuh intensitas, penuh dengan sentuhan lembut dan tatapan yang berbicara lebih banyak daripada kata-kata. Hingga suatu malam, Adrian mengajak Raina ke sebuah tempat yang istimewa, sebuah taman kecil yang penuh bunga di bawah langit berbintang. Di sana, ia menggenggam tangan Raina erat dan berkata, "Raina, apapun yang terjadi, saya akan selalu mencintai Anda. Saya akan melindungi Anda dan bayi Anda. Kita mungkin harus melawan dunia, tapi selama Anda ada di sisi saya siap." Air mata Raina mengalir, tapi kali ini bukan karena kesedihan. Ia menemukan cinta sejati, sesuatu yang selama ini ia pikir tidak pernah ada dalam hidupnya. Dan dalam pelukan Adrian malam itu, ia merasa menjadi wanita yang utuh, dicintai dengan sepenuh hati. Raina duduk di ruang tunggu klinik dengan tangan meremas tasnya. Malam itu terasa begitu sunyi, meski ruangan dipenuhi pasien yang datang silih berganti. Andra tidak menghubungi atau menemaninya seperti biasa. Bahkan untuk sekadar bertanya kabar, pria itu tak pernah lagi meluangkan waktu. Pintu ruang praktik terbuka, dan Dr. Adrian muncul dengan senyuman kecil di wajahnya. "Bu Raina, mari masuk." Raina berdiri, kakinya sedikit gemetar. Ada sesuatu yang berbeda dari dirinya hari itu. Ia merasa rapuh lebih dari biasanya, seperti seorang wanita yang hanya butuh pelukan untuk bertahan. Di dalam ruangan, Dr. Adrian mulai memeriksa kandungannya dengan profesionalisme seperti biasa. Namun saat melihat wajah Raina yang pucat dan mata yang sembab, ia menghentikan tangannya. "Raina," panggilnya lembut, tak lagi menyebut Bu seperti sebelumnya. "Ada apa? Anda terlihat sangat lelah dan sedih." Raina menunduk, air matanya mulai menggenang. Saya merasa seperti menjalani semua ini sendirian, Dok. Saya hamil, tapi suami saya tidak peduli. Saya merasa tidak dicintai." Mendengar itu, Adrian menarik kursinya lebih dekat. Ia meletakkan tangan lembut di pundak Raina, memberikan kehangatan yang selama ini hilang dari hidup wanita itu. "Raina, Anda tidak sendirian. Saya melihat Anda, dan saya tahu betapa kuatnya Anda. Tapi menjadi kuat bukan berarti Anda harus menanggung semuanya sendiri." Raina menangis dalam diam, tubuhnya bergetar. "Kadang saya merasa seperti ingin menyerah. Saya hanya ingin seseorang yang bisa memeluk saya dan mengatakan bahwa semuanya akan baik-baik saja." Dr. Adrian terdiam sejenak, lalu berdiri dan mendekati Raina. Ia menatap wanita itu dengan mata yang penuh kasih sayang. Perlahan, ia membuka lengannya dan berkata, "Jika itu yang Anda butuhkan, saya di sini." Raina mendongak, matanya bertemu dengan tatapan hangat Adrian. Tanpa berpikir panjang, ia berdiri dan melangkah mendekat. Dalam hitungan detik, ia menemukan dirinya berada dalam pelukan Dr. Adrian. Pelukan yang kuat namun lembut, penuh kehangatan dan ketulusan. "Raina," bisik Adrian di dekat telinganya, suaranya gemetar dengan emosi. "Anda adalah wanita yang luar biasa. Anda layak mendapatkan cinta dan perhatian. Jika saya bisa, saya ingin menghapus semua rasa sakit Anda." Raina membiarkan dirinya tenggelam dalam pelukan itu, merasakan detak jantung Adrian yang stabil, seolah menjadi pengingat bahwa ia tidak benar-benar sendirian. Pelukan itu bukan hanya fisik, itu adalah pelukan emosional, sesuatu yang selama ini ia rindukan. "Adrian," ucap Raina dengan suara parau, "terima kasih. Pelukan ini adalah hal yang paling saya butuhkan." Adrian mengelus punggung Raina dengan lembut, memberikan ketenangan yang ia tahu wanita itu cari. "Saya di sini untuk Anda, Raina. Selalu." Dalam pelukan itu, Raina merasa seperti menemukan kembali kekuatannya.
Hati yang selama ini hampa mulai terisi dengan kehangatan yang ia pikir telah hilang selamanya. Dan untuk pertama kalinya, ia merasa ada seseorang yang benar-benar peduli. Seseorang yang memberikannya pelukan yang tak hanya menyentuh tubuhnya, tetapi juga jiwanya.